Nah, Pak Yosi, kita masuk nih kepada tema. Nah, Ibu, ada yang mau ditanyakan nih tentang klinik riba nih? Nggak ada, Bu ya? Kalau mau nanya, langsung Bu ya. Nih, kayak ada ujiannya aja, Bu, udah siap-siap. Nih, kita masuk ke tema nih, Pak Yosi, Oke, tentang riba vs keuangan syariah. ya. Kenapa nih kita mengangkat tema ini nih, Pak Yosi? Ini Alasannya gitu. ini sih ya berdasarkan pengalaman gitu ya. Iya. Apa namanya, hijrah riba itu kan gaungnya itu kalau nggak salah mulai 2005, 2014, 2015 lah ya. 2013 kalau yang saya ingat. Mungkin pas itu duluan kali. Saya itu Mm-mm. baru ikutan itu mungkin sekitar 2015 apa 2016 awal. Itu Kita yang ketemu di Bekasi itu tahun berapa itu? itu yang saya lupa Pak. Oh, iya. Itu apa namanya? Ya kalau itu bahasanya biasanya memang gimana caranya kita untuk hijrah Hijrah dari riba. dari riba gitu, dari masalah gitu. Dan eh, sejak di situ banyak tuh ikut teman-teman komunitas yang sejenis gitu ya, Iya, iya. yang hijrah riba gitu. Setelah hijrah itu ada dua kondisi nih untuk teman-teman nih. Satu, ada yang bisa hijrah full gitu, 100% langsung berbalik arah, Tanpa dia riba sama sekali. meninggalkannya tanpa riba sama sekali, Mhm. hutang-hutangnya dia juga Allah kasih kemampuan untuk bisa melunasinya segera, untuk bisa bangkit segera gitu. Cuma ada juga teman-teman yang hijrahnya bisa dibilang Allah kasih perlahan gitu, Allah Mhm. kasih ada prosesnya gitu loh, ada proses yang harus dia lewati gitu. Dan proses ini ada lagi yang eh, istilahnya butuh support juga gitu, bukan support secara tadi tiba kan support secara pendampingan, secara istilahnya melek hukum gitu, tapi juga ada support yang berupa eh, apa namanya, Secara ekonomi. secara ekonomi gitu, secara modal, Mhm. kalau orang-orang bilang secara modal gitu, itu juga apa namanya, ada yang butuh seperti itu gitu. Nah, modal ini sendiri sebetulnya kan, kalau kalau yang kita tahu itu ya bisa dari perorangan, bisa dari lembaga Mhm. gitu. Nah, kalau perorangan ya itu ya tinggal ngelirik ke kiri kanan aja tuh, ke Mhm. saudara, ke Mhm. orang tua, ke mertua, Modal tanpa kan riba nih. betul gitu, malah tambah riba ya. Iya. Itu bisa tadi ke ceiling gitu. Mhm. Misalnya kalau tadi ada bilang ring satunya kita gitu ya, Iya. yang dekat-dekat lah gitu, dan itu juga biasanya terbatas gitu loh. Entah modal untuk apa, entah kebutuhan atau untuk melunasi hutang, atau kebutuhan untuk modal dia Mhm. biar bisa bangkit lagi, apa namanya, atau ganti usaha yang nggak memakai riba seperti itu. Nah, ada juga kemudian yang kedua itu ya dengan lembaga keuangan gitu. Kalau dari ya dulu sih masih banyak yang apa istilahnya meragukan gitu. Bahkan Mhm. ada yang eh, bilang eh, lembaga syariah cuman apa jadikan syariah atau bagaimana gitu. Yang sebetulnya ini nanti yang mesti kita apa ya, mesti kita luruskan seperti itu. Ya tadi dari sisi permodalan itu tadi dari perorangan gitu, juga dari lembaga keuangan. Nah, Iya. lembaga keuangannya ya tadi lembaga keuangan yang syariah gitu. Eh, nah, ini nanti yang apa namanya, coba kita 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 bahas gitu ya, karena banyak teman-teman itu yang kalau dulu banyak istilahnya komunitas yang anti riba juga anti lembaga keuangan syariah gitu. Sebetulnya Tar dulu. bisa jadi Jadi komunitas anti riba ada juga yang anti lembaga keuangan syariah. ada juga yang Kenapa beberapa gitu? Kenapa? ya, mungkin pada awalnya tadi mereka beranggapan bahwa
lembaga keuangan syariah itu nggak syariah juga, Oh, belum 100% belum 100% syariah. gitu. Mereka mau hijrah, tapi Mereka kalau mau hijrah. harus terjerumus lagi yang ada ribanya, meskipun Betul. 0,0 berapa, Mm-mm. ya buat apa gitu ya? Ya, Hmm. itu yang sebetulnya sih eh, itu yang harus kita luruskan gitu loh. Apa namanya, lembaga keuangan syariah pasti ya udah dalam tanda kutip udah pasti syariah, tinggal implementasinya aja bagaimana gitu. Hmm. Kalau secara aturan sih ya soalnya udah sesuai syariah gitu. Nah, ini juga sebetulnya kan tadi balik lagi yang tadi itu yang perorangan sama lembaga gitu. Nah, yang perorangan ini juga eh, tadi pertama ya kita bisa temukan hanya di ring satu kita paling gitu, yang kenal dekat sama kita gitu, dan itu juga mungkin terbatas gitu. Hmm. Terus yang kedua, di kita di Indonesia itu kayaknya teman-teman yang punya modal juga Sama kondisinya ya. nggak bisa percaya 100% Oh iya. dengan kondisi kalau dia langsung, misal saya ke Pak Sutrisno gitu, Ya. ngasih modal 100 juta Ya. atau dalam jumlah yang besar seperti itu tuh eh, bisa dibilang ada resiko yang eh, pemberi modal itu yang was-was gitu loh. Karena Itu memang yang kan mereka begini, butuh juga. kalau kita lihat orang yang sedang terpuruk karena hutang riba, terus dia mau bangkit lagi, itu modalnya udah habis-habisan, termasuk modal kepercayaan Betul, sudah habis-habisan gitu, bisa gitu. gitu. Dan mereka rata-rata bisa apa ya, nggak bisa membagi antara kebutuhan modal dengan kebutuhan pribadinya, kebutuhan rumahnya gitu loh. Jadi seberapapun dikasih modal dia itu habis Iya. juga gitu. Jadi ya untuk apa ya, pertama rasa aman dari pemodal itu, dia juga lebih aman itu via lembaga Nah, kayaknya keuangan. agak sulit juga Pak Yosi. Oh, saya mau modal tanpa riba bagaimana? Ya pinjam aja sama saudara, sama orang terdekat. Nah, ini yang sulit juga. Sudah pada habis kepercayaan. Betul. Apa benar usahanya? Apa enggak bangkrut lagi? Apa-apa. Nah, kalau dengan perorangan sepertinya susah ya. Dengan lembaga gimana? Lembaga keuangan. Nah itu dia makanya sebetulnya ya tadi kita itu yang hijau dari riba itu Nah, harusnya jadi temannya. Jadi apa ya, teman lembaga keuangan syariah itu Wah. LKS itu bisa jadi solusi untuk teman-teman yang hijrah riba itu. Jangan justru apa ya, kalau yang kemarin-kemarin mereka jadi kayak musuh juga gitu loh. Karena Memusuhi. dianggapnya Riba lewat pintu belakang. Nah, itu kan ada ya tuh gitu. slogan-slogan. Bukan lembaga syariah tapi lembaga syariah atau sebutannya yang Mudah lain roba jadi mudah rubah-rubah gitu ya. gitu. Padahal kan kalau secara hukum itu kan sudah clear, sudah pasti gitu. Mungkin tinggal Sebenarnya tinggal percaya aja sama Dewan Syariahnya ya. betul gitu. Apa sih yang membuat, kan pasti ada sebabnya. Nggak ada api kalau nggak ada asap kalau nggak ada api ya. Orang pada nggak percaya nih, apa yang membuat mereka tadi itu tanda kutip memusuhi atau tidak percaya dengan lembaga keuangan syariah? Ya Apa sosialisasinya yang kurang? bisa Apa? jadi sosialisasinya kurang gitu. Kemudian juga ya sudah kan lembaga keuangan syariah sendiri yang ada di Indonesia kan punya keterikatan juga dengan induknya ya, Bank Indonesia gitu loh. Itu yang mungkin di awal-awal waktu ya berdiri waktu awal itu ya masih banyak yang harus disempurnakan gitu loh. Justru yang apa namanya, dan ini kan harusnya kita harus apa ya, kita harus dampingi juga gitu loh, biar lembaga keuangan syariah juga makin kesini juga makin lebih sempurna, baik secara hukumnya maupun secara penerapannya seperti itu. Jadi bukan dimusuhi, harusnya didampingi ya. Gitu. Kalau nggak sesuai, bagaimana yang sesuainya gitu kan? Betul, apa adanya Dewan Syariah nggak cukup? Apa gimana? Ya gitu. Jadi kan biasanya sih hanya apa ya, dari mulut ke mulut aja gitu. Oh iya. Yang bilang wah enggak,
eh, dan apa ya, kalau bisa bilang tanda kutip tuduhan itu ya kayak bank syariah atau lembaga keuangan syariah itu lebih mahal dari konvensional Nah, banyak yang gitu. bilang begitu. Kenapa bisa lebih Terus mahal juga tuh? Benar nggak lebih mahal? sebetulnya nggak juga lebih mahal gitu loh. Hmm. Karena eh, yang mahal ada, yang bersaing juga ada, yang lebih murah juga ada seperti itu. Gitu kan, tinggal lihat kasus per kasusnya aja gitu. Sebagai Kalau konsumen sekarang sebenarnya bisa milih ya. bisa milih gitu. Dan kenapa bank konvensional atau lembaga, lembaga apa konvensional kelihatan lebih murah itu karena eh, kita si nasabah itu juga kadang hanya ngeliat di depannya aja, nggak ngeliat detail sampai akhir akadnya, sampai akhir pembiayaannya gitu loh. Mereka kan biasanya pakai apa ya, promo ya, promo gitu. Iya. Bunga 3% flat gitu loh. Tapi si nasabah nggak nanya flat itu sampai berapa lama gitu loh, Iya. sampai berapa tahun gitu. Sedangkan kalau di lembaga keuangan syariah flat ya terus sampai akhir masanya gitu, sampai apa pelunasannya gitu. Itu kalau di total secara, kalau di bank syariah bilangnya margin, kalau di konvensional bilangnya bunga, itu mungkin bisa dibilang malah lebih murah lembaga keuangan syariah ketimbang konvensional seperti itu. Karena teman-teman yang nasabah ini nggak mau ngecek apa namanya total bunganya berapa sih gitu dari tahun pertama sampai tahun ke-10 gitu. Kalau lembaga keuangan syariah kan dari tahun pertama misalnya 6% sampai tahun ke-10 berarti 6% terus. Udah jelas gitu loh, clear 60% total gitu. Nah, kalau keuangan konvensional dia bilang 3 itu sampai seberapa jauh gitu. 3 cuma 3 tahun kan 9, abis itu kesininya berapa? Totalnya mungkin bisa lebih dari 60 gitu, 60%. Iya, apa bayar tadi masuk ke bunga dulu gitu, itu Betul. termasuk mahal juga kalau dihitung-hitung ya. Termasuk mahal juga. Bayar hanya bayar bunganya, utang pokoknya nggak lunas-lunas, sehingga berkurang-berkurang. Ibu ada pengalaman nggak nih tentang berhubungan dengan bank syariah?